Sobat BMKG, Sobat pasti pernah mendengar berita tentang orang yang terseret gelombang ketika berenang di pantai selatan Jawa. Kejadian ini terkadang dikaitkan dengan mitos cerita rakyat yang berkembang di daerah tersebut. Nah, dalam episode kali ini, kami akan menyajikan kepada Sobat apa sebenarnya yang terjadi ketika seseorang terseret gelombang laut saat berenang di pantai selatan Jawa. Bersama saya, Adinda Dara Fahada, berikut informasinya. Gelombang laut adalah pergerakan naik dan turunnya air laut dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva atau grafik sinusoidal. Gelombang laut dapat disebabkan oleh angin, pasang surut atau gaya gravitasi matahari dengan bulan, serta gempa bumi yang menyebabkan terjadinya tsunami. Pemicu-pemicu gelombang tersebut akan mentransfer energinya ke perairan, menyebabkan riak-riak, alun atau bukit yang kemudian berubah menjadi apa yang kita sebut sebagai gelombang. Selain gelombang, di laut ada juga yang namanya rip current, yaitu adalah arus laut yang sempit dan terkonsentrasi ke arah laut secara memanjang dari dekat garis pantai karena pengaruh dari bentuk atau struktur pantai. Kecepatan rip current bervariasi antara 0,3 hingga 2,4 meter per sekon, di mana kecepatan ini melebihi kemampuan berenang seorang manusia sehingga berbahaya apabila kita berada di dalam area rip current tersebut. Berdasarkan fisik penggeraknya, rip current terdiri dari beberapa jenis, antara lain yang pertama, rip current yang berasal dari gaya hidrodinamik. Rip current ini merupakan arus yang sepenuhnya dikendalikan oleh gaya hidrodinamik. Umumnya ditemukan pada pantai yang sejajar atau datar. Arus yang ditemukan umumnya bersifat sementara dan tidak terduga. Jenis yang kedua yaitu rip current karena pengaruh penghalang di pantai. Berikutnya, rip current karena pengaruh batimetri. Rip current ini merupakan arus yang terjadi karena morfologi atau struktur suatu pantai. Arus yang dihasilkan relatif persisten di lokasi yang sama dan waktu yang lama. Yang terakhir adalah rip current yang dipengaruhi oleh penghalang di pantai yang berupa semenanjung, bebatuan, dermaga, atau penghalang buatan manusia lainnya. Hal ini dapat memicu arus tersebut dan sifat relatif persisten di lokasi yang sama dan berada di dekat dengan penghalang tersebut. Ketika melakukan kegiatan di pantai yang baru pertama kali dikunjungi, ada baiknya Sobat mencari informasi rip current di pantai tersebut atau Sobat dapat juga melihat secara kasat mata adanya potensi rip current dengan mengetahui ciri morfologi pantai, serta dengan melihat perbedaan yang jelas mengenai indikasi adanya rip current dengan melihat video berikut. Dalam video tersebut terlihat bahwa air yang tenang merupakan ciri adanya rip current. Hal inilah yang terkadang membuat seseorang menjadi lengah ketika berenang di pantai dan kemudian berpotensi terseret ke dalam arus tersebut. Sobat, itulah tadi penjelasan terkait rip current. Untuk informasi terkait ketinggian gelombang signifikan di wilayah Indonesia, Sobat dapat mengakses https://maritim.bmkg.go.id. Lalu bagaimana kondisi cuaca sepekan ke depan? Berikut informasi selengkapnya.
Sobat, demikian informasi cuaca untuk sepekan ke depan. Jangan lupa untuk memperbarui informasi cuaca, iklim dan gempa bumi melalui laman www.bmkg.go.id atau melalui kanal media sosial Info BMKG, serta mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone, baik di App Store ataupun Play Store. Sobat BMKG juga dapat menghubungi kami di call center 196. Terima kasih atas perhatian sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan dan pastikan sobat semua sudah divaksin. Salam sehat dan sampai jumpa.